bagaimana kondisi yang cukup memprihatinkan, situasi yang tidak menentu, masalah ekonomi, masalah keamanan, semua itu membuat kita harus membuat kita semakin solid. Contoh yang terjadi di Rusia, Ukraina, bahkan agresi Zionis Israel kepada bangsa Palestina, semua itu membuat kita juga harus berpikir secara komprehensif bagaimana bangsa yang besar ini bisa menghadapi itu semua, karena pasti dampaknya kita rasakan. Dan yang terakhir, kita sebagai bangsa besar secara teritorial, secara penduduk, secara kekayaan alam, ya kita ingin bangsa kita ini jadi leader di kawasan, pemimpin di kawasan. Ya, dan saya melihat, ini saya melihat dari perjalanan panjang, Bapak Prabowo Subianto mampu untuk menjadi pemimpin leader di kawasan ini. Dan yang kedua, kita harus juga memberikan warna di dunia. Dalam arti peperangan yang terjadi. Dan kita tahu salah satu tujuan terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia itu dalam ketertiban, menertibkan dunia ini. Apalagi kalau sampai terjadi kedamaian di sekian banyak titik di dunia ini. Bahkan yang kita berharap agar juga bangsa ini bekerja keras untuk mewujudkan kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina. Dan itu sudah ada dalam konstitusi kita. Nah, kalau itu terwujud, saya yakin juga negeri yang sama-sama kita cintai ini tidak akan dilupakan oleh bangsa Palestina. Mereka punya hak untuk meraih kemerdekaan. Sebagaimana ketika kita merdeka, mereka lah yang pertama memberikan apresiasi, bahkan menerima kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi itulah semua yang membuat kita semangat bersama-sama bergabung dalam pemerintahan Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Itulah yang kita inginkan, karena semua ini alasan yang kuat untuk bergabung di pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Olehnya itu, sebagai penutup saya akan memberikan satu pantun, Bapak. Kalau tak ada kapal Finisher, manalah sanggup kita arungi dunia. Kalaulah kami tidak berkoalisi, manalah sanggup majukan bangsa. Nah itu. Dari kita berkoalisi, insya Allah kita akan majukan bangsa Indonesia mencapai cita-citanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya punya satu pantun untuk PKS. 1, 2 cempaka biru, 3, 4 dalam jabanan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Foto bareng Pak Presiden, Pak Presiden, foto bareng Pak Presiden. Terima kasih semuanya. Hanya jangan susah-susah ya tanya. Ayo, ya. Izin Bapak bertanya di luar dari agenda kita pada hari ini. Rencananya kan Bapak akan melakukan secara langsung menguji kelayakan menteri-menteri Bapak itu. Bagaimana prosesnya Pak? Uji kelayakan nanti calon menteri-menteri yang nanti akan di kabinet Bapak itu, bagaimana prosesnya? Sebetulnya prosesnya sudah berjalan lama, ya kan? Tentunya kita berkoalisi, koalisi itu pimpinan-pimpinan partai mengajukan nama-nama, kita pelajari, riwayat hidup, latar belakang, dan saya harus akui yang diajukan banyak sekali yang sangat bagus, sangat capable, dan juga sebagian kita sudah pantau lama. Yang saya katakan kan saya sudah bagian daripada kabinet Indonesia Maju, dan saya sudah bekerja sama dengan beberapa menteri, dan memang menteri-menteri yang saya lihat banyak yang memang capable, banyak yang profesional. Jadi sebetulnya proses pemantauan itu sudah berjalan lama, kita sudah sering diskusi. Jadi ada tahap-tahap yang kita tidak di depan media, tapi sudah dilaksanakan. Saya kira demikian ya. Oke, terima kasih. Tadi kan ini pertemuan dengan PKS, apakah juga ikut membicarakan soal menteri ini dari PKS, apakah juga mengajukan nama-nama ke Pak Prabowo? Ya kan saya sudah jelaskan ya, tentunya pimpinan partai akan mengajukan. Ya, terima kasih. Jalan-jalan. Oke. Masuk.